Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim la yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Amin. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Hari ini kita akan membaca ayat 93, 94, 5, dan 6. 4 ayat. Monggo ibu-ibu, bapak, disiapkan mushafnya, Al-Qur'annya, aplikasi HP-nya. Seperti biasa, agar Allah merahmati kita baca dahulu 4 ayat 93 sampai dengan 96. 3, 4, 5, 6 surah Yusuf, dipandu oleh Pak Haji Rizpul. Monggo Pak Pul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Doa kita selalu moga-moga yang membaca, yang menirukan kita semua dan keluarga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengkaji, melihat, memahami mukjizatnya Nabi Yusuf dan juga mukjizatnya Nabi Yakub. Ini judulnya memang judul terserah bagaimana kita membuatnya. Ya, macam-macam cara para ustadz, ya, bahkan para pengarang membuat judul. Ya. Tergantung stressingnya apa. Ya. Kalau saya tadi saya katakan kita akan melihat mukjizatnya Nabi Yusuf. Seringkali ada pertanyaan, ya, Nabi Musa sudah ngerti semuanya mukjizatnya apa? Apa Bu? Apa malih? Tongkat dong. Padahal ada 9 ya. Ya. Ada 9 mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Isa apa? Nah, ya. Ya. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Ibrahim apa? Nabi Muhammad apa? Banyak. Yang paling menonjol dan abadi adalah Al-Qur'an. Jarang kali kita dengar apa mukjizatnya Nabi Yusuf. Nah, apa mukjizatnya Nabi Yusuf dan juga apa mukjizatnya Nabi Yakub. Ada yang bisa bedek? Ya, itu diantaranya Bapak. Baik. Kita akan dengarkan apa sih mukjizatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pasti Bapak Ibu kemarin sudah kita jelaskan, ya, setelah pertemuan sekian kali antara keluarga dan abang-abangnya Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf, akhirnya buka-bukaan kemarin, ya, setelah kira-kira ternyata benar, oh ini Yusuf. Ya. Setelah ketemu Bapak Ibu, ya, Nabi Yusuf mengatakan, La tasrifa alaikumul yaum. Tidak ada cerca, hina, ejekan atas kalian semuanya. Artinya apa Bapak Ibu? Nabi Yusuf memaafkan secara tulus dan total. Tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu. Ya. Tidak ada hinaan. Bahkan Nabi Yusuf mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena mereka mengaku salah. Mereka mengaku salah. Ibu Bapak, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mengaku bersalah. Ini penting. Ya. Sebaik-baiknya orang bersalah adalah mengakui salah. Demikian Nabi bersabda. Ya. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam malah berbuat salah. Wa khairu khata'ina tawwab. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Apa itu taubat? Mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahannya. Tentu apakah salahnya kepada Allah atau kepada sesama. Pada Allah ya dalam doanya, dalam taubatnya, dalam sujudnya, ngaku salah banyak. Itu kepada Allah. Pada sesama, ya mengaku. Yang pernah menyakiti, yang pernah meleroi, yang pernah meringisi, yang pernah mengambil hanya orang lain. Jadi mereka mengaku salah dan langsung dimaafkan, bahkan dimohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu apa Bapak Ibu? Nabi Yusuf berkata, wahai abang-abangku, silakan pergi kembali
ke Palestina. Ya. Dan bawa bajuku ini. Kemudian letakkan baju ini di wajah ayah kita. Setelah itu, bawa keluarga kalian semuanya ke sini. Bapak Ibu ya, itu pesannya. Suruh kembali, membawa baju, kemudian letakkan bajunya di atas wajah ayahnya. Itulah nanti mukjizatnya. Setelah itu kemudian boyong. Apa? Boyong. Bawa semuanya. Ayah, ibu, dan semua keluarganya. Yang konon jumlahnya 80 orang. Ya. Kirim pesawat Bapak Ibu. Sak rombongan. Itu sekarang ya. Mungkin nanti pertanyaan Bapak-Bapak, kok enggak Nabi Yakub aja yang jemput ya? Halo Pak. Gitu tuh kira-kira tuh. Nah itu kan imajinasi kita gitu. Katanya sayang banget kok enggak jemput sendiri ya. Ya. Atau kirim pesawat atau apa gitu ya. Kok malah justru utusan. Dan Nabi Yakub menunggu di Mesir. Nah, itu nanti kita bahas dalam tafsirnya Pak. Baik, itu tadi mukadimah pengantar dalam kajian kita. Monggo Pak Abul dibaca per ayat, nanti dibaca terjemahnya. Ya. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Yang artinya, pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. idhabu. Zahaba artinya pergi. Kalau banyak, zahabu. Kalau perintah, idhabu. Ya. Karena yang diperintah 9 orang. Kalau hanya 1 orang, idhab. Apa? Idhab. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, idhabi. Apa Bu? Idhabi. Ya. Karena banyak, jadi disuruh pulang semuanya. Abang yang kemarin gak mau pulang karena takut. Ya toh? Nah, dan 8 orang yang lain. Sedangkan Yusuf tidak. Nah, Yusuf tetap pulang. Tetap bersama Nabi, Binyamin maksudnya. Binyamin tidak ikut pulang. Tetap bersama Nabi Yusuf. Jadi mereka bersembilan Bapak Ibu pulang membawa bajunya. Bi komisi. Komis Bapak Ibu itu bahasa Arab. Komis. Jawane gamis. Kondi gitu. Komis jadi gamis. Komis atau kumis, komis. Itu memang nggak hanya kita Bapak Ibu, orang Arab pun juga sama. Ya. Aslinya sakof. Apa? Sakof. Jawane sagaf. Ya toh? Ada opsi asagaf. Itu aslinya sakof. Ya. Karena ada tuh orang Arab yang di sini asagaf tuh. Asagaf, salim asagaf ya. Itu artinya sakof. Jadi kof dari ga, itu dialek ya. Juga hanya kita orang Arab pun juga sama. Jadi ya komisi, bawalah bajuku ini, gamisku ini. Ya, komis itu baju. Yang kedua pesannya adalah walquf ala wajhi abi. Kemudian letakkan atau usapkan di atas wajah. Apa? Kenapa diusapkan ya'ti basira? Ya'ti basira. Nanti ayah akan bisa melihat kembali.
Bapak Ibu, basiro itu basor, ya, basoron mata, basiro melihat, Bapak Ibu. Setelah tadi mukjizatnya Nabi Yusuf. Kembali pada mana? Wahai abang-abangku, sekarang segera kembali ke Palestina. Pulang. Iya. Kemarin sudah kita jelaskan dalam tafsir Bapak Ibu, setelah ketemu, dekapati duduk-duduk bareng, ya, sambil kangen-kangenan juga cerita tentang kondisi Palestina, kayak utamanya adalah ayahnya. Yusuf bertanya, kayak apa ayah? Kayak apa kondisinya? Sehat, sehat. Tapi anu apa itu? Ya Allah. Ayah nggak bisa melihat, buta. Oh, ya. Itu tafsir. Jadi Nabi Yusuf kenapa ngirim bajunya? Karena mendengar cerita dari abang-abangnya. Ini tafsir. Setelah ketemu dia cerita. Atau memang Nabi Yusuf sudah ngerti. Sudah juga mukjizat. Nabi Yusuf sudah ngerti. Sekalipun nggak ada berita, Bapak Ibu. Nggak ada WA. Nggak ada media. Sudah ngerti kalau ayahnya buta. Nah, itu juga tafsir. Dua-duanya boleh. Ya. Bisa jadi karena wahyu. Atau memang diceritakan oleh abang-abangnya. Sehingga akhirnya Yusuf memutuskan akan membawa bajunya. Ini mujizat yang lain. Ya. Apa pesannya? Setelah sampai falquhu ala wajhi abi. Alqa yulqi, ilqa itu setelah bahasa melempar. Itu bahasa atau meletakkan. Tapi tadi terjemahnya mengusapkan. Itu juga tafsir. Masuk baju dilempar di wajahnya ayahnya kan tidak mungkin. Orang sopan banget. Gitu. Atau dikerudungkan juga nggak kurang sopan. Yang paling bagus adalah diusapkan. Itu pesannya. Itu pesannya. Dan ternyata, Bapak Ibu, ya, nanti ayat yang berikutnya, belum sampai diusapkan, bahkan belum sampai itu barang ke Palestina, Nabi Yakub sudah mencium aroma. Ya, mencium aroma. Itu juga mujizat. Halo Bu? Tahu baunya anak-anak? Bau keringatnya, bau apa? Ibu kembali dengan memboyong bi ahlikum, keluarga kalian, istri-istrinya, anak cucunya, Pak. Di bawah tadi ada berapa jumlahnya? Konon itu ya. Nggak penting jumlahnya. Yang pasti semua di bawah. Masya Allah Bapak Ibu ya. Yang pasti semua di bawah. Tadi tafsirnya Bapak Ibu, kok kenapa Nabi Yusuf nggak menyebut sendiri? Halo? Kok kenapa Nabi Yakub nggak menyebut sendiri? Kok utusan abang-abangnya? Bisa ditafsirkan Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai pengemban amanah. Halo? Apa itu? Apa itu? Raja. Ya pemimpin, raja, presiden. Jangan ngeluyur luar negeri Bapak Ibu. Kesempatan. Ya. Tanggung jawab penuh di negerinya. Itu tafsir. Itu tafsir. Jadi lebih baik ayahnya yang diboyong ke Mesir. Karena beliau tidak bisa meninggalkan tugas dan amanahnya. Itu tafsir. Yang kedua, kan memang Palestina baru paceklik. Baru paceklik. Krisis. Ya. Apa? Krisis, Bapak. Bayangannya nggak kayak sekarang, bagus. Langsung tolak tuh. Mendarat, landing, balik lagi. Enggak, dulu itu kalau sana ya paling kayak 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau di negeri krisis, paceklik, pacek repot. Sehingga lebih baik ayahnya yang diboyong ke Mesir. Karena waktu bi ahlikum. Waktu ini bi ahlikum. Maka datangkanlah keluargamu kepadaku. Itu yang pertama. Lanjut.
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف Riha pendek. ya. لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Ya, yang artinya Ketika kafilah itu telah keluar dari Mesir memasuki Palestina, ya, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, seandainya kamu tidak menuduhku lemah akal. baik. Bapak Ibu, mereka pulang ke Palestina ternyata tidak hanya tangan kosong ya. Tentu sambil membawa barang-barang bawaan oleh-oleh. Ya. Karena tadi seandainya pun secepat mungkin kembali kan tidak mungkin langsung tolak. Ya. Paling enggak ya seminggu, sebulan bahkan Bapak. Nah, karena harus bawa bekal. Lebih-lebih nanti mungkin masih ada yang ditinggalkan, maka harus tinggali ya yang di Palestina sana. Sehingga mereka pulang dengan membawa barang-barang bekal untuk ya hidup berjalan dan juga meninggali yang di Palestina sana. Karena falamma fasulatil air itu adalah kafilah-kafilah yang bawa perdagangan. Maka ketika fasolat itu artinya pisah, meninggalkan. Al-airu kafilah yang bawa dagangan. Bisa dari mana Bapak Ibu? Anaknya boleh ya. Bayangin. Itu Pak? Nah, kapan putune teko? Monggo bayangkan. Ini Nabi Yakub selalu menunggu di ruang tamunya, di terasnya. Dan di situ ada dikelilingi cucu-cucunya. Dan orang-orang, mungkin tetangganya, orang-orang dekatnya. Artinya tidak sendirian. Nabi Yusuf sambil menunggu dan dikelilingi keluarga yang lain, mungkin anak cucunya dan masuk keluarga yang lain. Beliau berkata, inilah ajidu riha Yusuf. Kok saya mencium ini baunya Yusuf ya? Ini Pak baca kita. Kemudian beliau, Bapak Ibu, Nabi Yakub, ini bahasanya mungkin excuse bahasa kita. Excuse apa ya? Ya. Kalau aku berkata demikian, nanti Anda ini membuli Iyang. Gitu. Kan cucu-cucunya tuh. Jangan dibuli Iyang ya. Tapi ini aku mencium bau Yusuf ini. Laula antufan itu. Tapi jangan dicemooh ya kalau seperti itu. Sebab Bapak betul sekali. Ketika Nabi Yusuf berkata, ketika Nabi Yakub berkata Yusuf, Allah yang itu Yusuf lagi. Padunya atau itu. Itu laula antufan itu Bapak. Kok saya mencium bau Yusuf ya? Tapi jangan dicemooh yang ya, gitu. Ini kan bahasa kakek dengan cucu tuh. Karena itu Pak Ibu. Mereka itu, ini yang kok. Om Yusuf lagi gitu. Bahasa kita, Yusuf lagi. Nah, sehingga beliau berkata, laula anfatun. Itu memang nalur ini orang tua, jangan dicemooh ya. Jadi biasa gitu apa ya? Biasanya ibu, halo, yang putih, yang kagum, kan ada anak yang jauh dan keluarganya tuh ada yang dekat. Yang diingat yang mana? Yang jauh. Yang dekat dasar ini Bapak Ibu. Ibu ini berapa-bali ayo, aku kan di ngomong tuh lah. Kok yang dili, kok yang jauh dok. Betul begitu? Betul. Cocok. Nah, itu gambarannya kira-kira mereka yang mengelilingi Nabi Yakub. Karena beliau berkata, laula antufan itu. Saya kok mencium bau Yusuf ya. Tapi tolong jangan dibuli yang ya. Jangan dipeleke yang ya. Nah, itulah Bapak Ibu kira-kira berkata Nabi Yakub. Falamma fasratul iru, ketika saudagar itu kembali, belum sampai ke Palestina, sudah mencium bau Yusuf. Tapi beliau berkata, jangan disalahkan kalau memang keadaan seperti itu. Baik, yang ketiga. Qalu tallahi in. Jika ada terpetik ya
kasus atau rahasia keluarga diceritakan kepada anak-anak. Ini penting. Gitu? Mungkin mereka, abang-abangnya Nabi Yusuf, dicerita ke anak-anaknya. Itu yang dulu itu anu. Gitu? Itu kan membekas pada anak-anaknya tuh. Sehingga, nah, ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita orang tua menceritakan ya kekurangan apapun namanya dari keluarganya. Sama dengan mencekoki, sama dengan mendoktrin anak cucu. Ini bahaya Bapak Ibu. Halo Bu, cocok? Ya. Tadi mamanya maaf ini contoh Bapak. Ya orang tua wajar logis ya. Kalau memang lebih banyak menyebut anak yang jauh, gitu. Kemudian ini bumbon-boni teloyangmu, jadi adik yang di Jakarta terus, nah itu rumahnya. Nah ini kan nanti anak ini akan membekas. Oh ya, yang itu hanya sayang yang di Jakarta itu yang jauh dok. Ini jangan sampai Bapak, jangan sampai. Ya, orang tua harus bisa menjaga bagaimana anak-anak jangan sampai terpengaruh. Halo, Ibu Bapak, ini seringkali ini hanya cerita ya. Orang lain hanya orang jauh Bapak Ibu. Kita Ibu Bapak sering menjumpai ya sampai anak pernah mengejar-ngejar orang tuanya Bapak Ibu. Bahkan teriak-teriak, tak bunuh ayah. Bapak Ibu. Kita punya guru BK Bapak Ibu. Ya, kita selidiki. Kok sampai kenapa begitu Bapak? Ternyata maaf Ibu, dengerin. Ini ceritanya keluarga, ya bahasa orang Solonya broken ya. Gitu. Nah, dia ikut ibunya. Ibunya selalu cerita. Sing salah ki bapakmu anu. Nah, mendoktrin anaknya. Paham? Iya. Akhirnya Pak, ini sama dengan menanamkan rasa dendam anak kepada orang tua. Lalu mungkin nggak betul Pak. Ini ayahnya nengok pondok, malah dikejar pakai besok Allah. Ya. Karena tadi doktrin dan juga terjadi sebaliknya. Karena mungkin dekat dengan ayahnya juga sintil mau ibune wae. Pemimpin ibumu kayak boros kan tang blonjo bla bla. Maaf. Ini wong wadon salah jatuh wadon gitu. Ibu ora tau ning omah senengane wong pengajian wae. Ayah ora tau diopeni. Ono. Ada. Enggak. Ya. Intinya jangan sampai apapun sampai kepada anak-anak. Ini contohnya Nabi Yakub. Ya. Anak-anak nggak ngerti apa-apa karena didoktrin orang tuanya sehingga sampai iyahnya diboleh-boleh gitu. Inna kalabi dolar ya kok diulangi lagi ya salah lagi kayak dulu lagi. Nah kenapa? Karena tadi didoktrin oleh orang tua mereka. Jadi mereka berkata tallahi demi Allah bahkan sumpah innaka lafi dhalalikal qadim. Yang ini sesat kayak dahulu lagi, salah lagi karena tidak adil mensikapi kepada anak-anaknya. Baik, yang keempat terakhir, Falamma an jaa al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. yang artinya Ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, ya, diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub, ya, lalu dia dapat melihat kembali. ya, Dia Yakub berkata, ya, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku
mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Baik, Masya Allah Bapak Ibu. Ya. Ternyata yang membawa baju tadi itulah saudaranya yang paling tua. Abangnya yang paling tua. Sehingga Bapak bayangkan, karena dia yang membawa pesan, bawa baju, maka dia yang paling duluan. Dia yang paling duluan. Mungkin yang lain masih mengikat dulu untanya, menurunkan barang, dia udah lari Bapak Ibu ya. Lari, masuk ke rumah langsung, baju yang dibawa tadi diusapkan ke wajah ayahnya. Fartadda basir, langsung mak biar. Langsung mak biar. Ya Masya Allah. Walamma al-bashir itu penggawa berita gembira. Pembawa berita gembira. Assalamualaikum ayah. Kami datang. Kami ketemu adik. Halo. Adik jadi raja. Kaya raya. Ini bajunya saya bawa. Langsung diusahakan makluk biar. Itulah mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Ada beberapa kajian Bapak Ibu. Ya. Apakah yang membuat mata yang buta jadi melek itu karena bau yang diciumnya tadi itu? Atau karena doanya Nabi Yusuf yang masih di Mesir sana? Atau doanya Nabi Yakub yang berdoa? Ketiga-tiganya ada pendapat. Ketiga-tiganya ada pendapat, Bapak Ibu. Iya. Tapi memang yang paling kuat pendapatnya itu mukjizat. Dengan bau tok yang dicium sudah membuat mata itu melihat. Memang Ibu Bapak yang membuat ya menyembuhkan itu Allah. Tapi lantarannya, wasilahnya bisa macam-macam. Ada yang dioperasi, halo? Ada yang diciprati air mungkin. Ada yang dengan bau apa. Bahkan ada yang mencoba mengilmiahkan Bapak Ibu. Ini pakar juga. Silakan Bapak. Ada yang mengilmiahkan. Susah bahasanya. Apa itu Bapak Ibu? Kenapa beliau buta? Karena ada tekanan psikologis. Apa? Ya. Katanya Bapak Ibu ini yang coba mengilmiahkan. Orang itu kalau psikologinya terganggu, itu bisa merusak saraf-saraf. Katanya begitu. Allah malam saraf. Ya. Saraf jantungnya error, saraf yang lain error Bapak Ibu. Ketika saraf jantungnya error Bapak Ibu, itu mempengaruhi saraf yang menghubungkan ke otaknya sampai ke matanya. Akhirnya buta. Nah, ketika psikologinya itu disembuhkan, sembuh dengan kegembiraan yang dirasakan, maka kembali lagi itu saraf Bapak Ibu. Sehingga mampu menggerakkan lagi semua saraf-saraf organ tubuhnya sampai ke otaknya, sampai ke matanya. Itu kata mereka yang mencoba mengilmiahkan. Yang pasti Allah yang menyembuhkan. Sebabnya apa? Allah alam bisa. Bisa karena bau-bauan Bapak Ibu. Halo. Ibu pusing. Ibu apa? Mencium fresh care. Betul nggak? Sembuh. Yang lain pusing. Dikeroi. Sembuh. Pusing. Minum obat. Sembuh. Betul? Pusing. Makan enak. Sembuh. Tapi lapar. Ya apa? Iya. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Sebabnya macam-macam. Memang saya sering menganalisa karena saya sering kalau haji itu penting bahwa itu fresh kan memang 2-3. Kenapa? Enak di sela-sela itu. Pas capek Bapak Ibu kita, capek apa dan minum Pak biar. Halo? Apa? Mak biar. Berarti hanya mencium bau fresh care. Nah, mencium bau bujune malah tambah mak biar itu. Maaf. Itu Pak. Ada yang agak
lemah, lesu, gitu, meriang, minum teh panas, mak biar. Minum kopi, mak biar. Ini Bapak, kalau kita mencoba mengilmiahkan ya. Yang pasti Allah yang menyembuhkan. Apakah itu mukjizatnya Nabi Yusuf karena doanya atau karena bacanya Allah alam. Yang pasti telah mencium, telah diusapkan maka ya'ti basira. Datang terbuka dan melihat. Bahkan bawa cerita tafsir ya. Kira-kira Nabi Yakub usia berapa ya? Kayak itu ya. Udah sepuh ya. Ya, udah lama. Ya. Konon ini tafsir. Penglihatannya lebih tajam, lebih cetok daripada masuk waktu mudanya, Pak. Luar biasa. Ya. Ini kayak yang habis operasi katarak biar gitu. Masya Allah. Fartada basira. Tadi cerita kenapa kok bisa terbuka karena mukjizatnya Nabi Yusuf yang dengan bau gamisnya atau doanya bisa menyembuhkan ayahnya sudah buta. Dibaca lagi Pak, Pak Respol, ya. Pak Respol, ayatnya. Ya. Falamma an ja'al basyiru ya. Falamma anja al-bashir. Maka ketika anja datang al-bashir pembawa berita gembira. Siapa tadi? Apanya yang paling tua tadi? Lari-lari apa ayah apa kami datang kamu Yusuf. Ini saya bawa bajunya. Nah, itu bashir. Pembawa berita gembira. Lanjut. Alqahu ala wajhihi fartadda basira. Alqahu mengusapkannya nya apa? Baju. Langsung diusapkan ala wajihi. Di atas wajahnya. Wajah siapa? Kemudian fartadda. Maka langsung Roda yarutu fartadda kembali basira melihat. Bapak Ibu ini pakai huruf fa. Huruf fa itu kata bahasa kita kata sambung. Kata sambung. Kata sambung itu macam-macam Bapak Ibu. Ada fa, ada wa, ada saufa, ada summa, macam-macam apa? Fi. Bukan. Ya. Jadi ila betul. Jadi itu menunjukkan makna. Yang paling cepat, segera, spontan itu pakai fa. Ya, fa. Jadi sembuhnya itu langsung biar. Enggak kok pelan-pelan, ya, enggak. Langsung biar. Itu fartadda. Begitu diusapkan langsung terang-terang. Fartadda basira. Beda dengan semua itu nanti besok itu semua. Ya, ya. Jadi ada fa itu kata sambung yang menunjukkan mana segera, spontan, sekaligus. Ini kayak bahasa iklan Bapak Ibu. Mobil butrek langsung jenggelek itu fa, itu iklan. Ya, itu kepala pusing, mobil butrek langsung senyum itu Bapak Ibu. Ya. Itu pakai fa. Itu hanya iklan kalau kita Bapak Ibu. Jadi sembuhnya langsung sekaligus, spontan. Ada tambah ada jeda. Fartadda basir. Lanjut. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qala berkata siapa? Yakub. Tadi beliau kan maaf biasanya dibully ya oleh cucu-cucunya. Allah yang itu lagi. Nah, sekarang beliau menjawab, menjelaskan. Qala berkata Yakub, alam aqul lakum. Keluargaku, anak cucu, dole. Tidakkah aku berkata kepadamu, aku a'lamu. Aku lebih mengetahui. Tenang toh, betul toh, benar toh. Nah, saya lebih mengetahui. Tadi Anda membuli kakek, membuli mbah. Enggak. Aku lebih tahu. Sehingga yang aku katakan kemarin,
saya mencium baunya itu enggak menghayal. Ya. Bukan hayalan, bukan halusinasi, bukan. Itu memang Allah yang ngasih tahu. Iya. Kan itulah mukjizatnya. Ya. Jadi beliau sudah tahu di mana itu apa namanya? Aromanya Nabi Yusuf. Yang dibuli. Nah, beliau kan pelajaran pada cucu. Beri pelajaran. Janganlah sangka, jangan uzon yang tua. Orangnya lebih banyak kita jangan salahkan yang lebih tahu. Kenapa? Dari Allah yang tahu. Amin Allah. Apa-apa yang tak engkau tidak tahu. Jangan disalah-salah dia. Bapak Ibu itu tadi kisah daripada cerita hari besok insya Allah memberikan penguasa Nabi Yakub dan Nabi Yusuf yang berikut insya Allah. Kamu Pak depan insya Allah. Baik. Silakan bertanya mungkin.